Ya, bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Hari ini merupakan pertemuan kelima di sosiologi untuk kelas 10 ini. Nah, kalau kemarin teman-teman udah membahas atau menganalisis film Tilik, ya. Nah, hari ini kita akan masuk lagi ke materi tentang sosialisasi kepribadian. Apa saja itu sosialisasi? Apa aja tipe sosialisasi? Siapa saja agen-agen sosialisasi dan apa itu kepribadian? Nah, itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kalau kita biasanya di rumah lagi main game gitu ya, atau lagi ngapain gitu mager di kamar tuh, emak biasanya tuh suka nyuruh keluar kan, main sana sosialisasi, kamar mulu. Nah, ya kita udah sering lah ya dengar kata-kata sosialisasi. Tapi apa sih itu sosialisasi? Kalau emak nyuruh buat kita keluar sosialisasi, itu namanya emang sosialisasi ya, bukannya itu interaksi, gitu kan? Nah, ini akan kita bahas ya. Gampangnya sih, sosialisasi itu adalah proses pengenalan nilai dan norma. Proses pengenalan nilai dan norma. Jadi, kalau kita lagi bahas sosiologi, itu nggak akan jauh dari masyarakat. Berbicara tentang masyarakat tidak akan jauh dari nilai dan norma, ya. Ingat, jadi berbicara sosialisasi adalah berbicara mengenai proses pengenalan nilai dan norma. Nah, kalau emak nyuruh main, itu namanya sosialisasi apa interaksi tuh? Nah, itu namanya interaksi ya, karena kan ya ya kita lah nggak sedang dalam misi pengenalan nilai dan norma gitu ya. Nah, itu ya sekedar interaksi aja gitu, ngomong, gaul gitu kan. Interaksi tatap muka dua arah gitu, komunikasi. Nah, itu ya sekedar interaksi. Kalau sosialisasi itu ada proses pengenalan nilai dan norma gitu ya di masyarakat. Ada yang masih ingat nilai itu apa, norma itu apa? Nah, kemarin kita udah pernah membahas nilai dan norma ya. Bahkan kita sudah melakukan analisis terhadap film Tilik tentang nilai dan norma. Nah, balik lagi, nilai itu adalah hal yang dianggap penting oleh masyarakat gitu ya. Contohnya apa? Uang. Nah, yang kemarin kita contohin tuh uang ya. Uang itu berharga di mata masyarakat gitu. Padahal meskipun cuma selembar kertas gitu ya ataupun koin, uang dianggap berharga sebagai alat tukar barang, alat jual beli gitu ya. Nah, itulah nilai gitu. Kalau norma apa? Nah, norma adalah aturan-aturan yang berada di tengah-tengah masyarakat sendiri gitu ya. Misalnya apa? Misalnya ya adat istiadat yang ada di suatu daerah gitu ya. Kalau di Sunda atau Jawa harus berbicara dengan suara lemah lembut misalkan ya, dengan nada rendah gitu. Sementara kalau di Medan dan Betawi berbicara dengan nada tinggi juga dianggap sesuatu yang lumrah gitu ya. Nah, itu berbeda-beda di setiap daerah tentunya. Itulah norma gitu ya. Nah, lanjut, kenapa harus ada sosialisasi coba? Kenapa kita harus bersosialisasi? Tujuannya apa sih sosialisasi? Nah, ini saya merangkum ada dua hal yang menjadi tujuan sosialisasi. Yang pertama, supaya menjadi masyarakat yang baik. Baik gimana? Baik perilakunya sesuai dengan nilai dan norma di masyarakat tentunya. Lagi-lagi bahwa berbicara tentang masyarakat, maka tidak akan jauh dari nilai dan norma gitu ya. Nilai dan norma yang ada di masyarakat, aturan-aturan eh, yang harus dipatuhi di masyarakat gitu ya. Nilai-nilai yang ada di masyarakat itu yang harus kita garis bawahi gitu. Nah, ini maksudnya seperti apa sosialisasi yang bertujuan untuk agar supaya menjadi masyarakat yang baik itu yang seperti apa sih? Nah, nanti akan kita bahas. Intinya adalah bahwa tujuan sosialisasi yang pertama adalah menjadi manusia yang baik secara nilai dan moral di masyarakat gitu ya. Nah, itu secara umumnya seperti itu gitu ya tujuannya. Yang kedua, tujuan dari sosialisasi adalah supaya mengetahui posisinya di masyarakat. Nah, ini penting supaya setiap orang tuh tahu gitu mana yang jadi haknya, mana yang jadi kewajibannya gitu ya. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contohnya misalkan kita sebagai anak gitu ya,
Misalkan hak kita apa sih, kewajiban kita apa sih gitu ya. Misalkan haknya adalah diberi nafkah oleh orang tua gitu ya bagi yang belum menghasilkan tentu saja. Terus juga disekolahkan misalkan ya. Kewajiban kita apa? Kewajiban kita adalah taat kepada orang tua, patuh kepada orang tua gitu ya. Nah itu, jadi kita harus tahu posisi kita di masyarakat itu gimana gitu. Misalkan kalau di lingkungan RT gitu ya, kita sebagai warga harus menjadi warga yang baik gitu. Jangan sampai melanggar aturan setempat, atau misalkan ya katakanlah misalkan kumpul kebo gitu ya, terus membuat keributan di tengah masyarakat gitu. Itu jangan sampai seperti itu. Kita harus tahu hak dan kewajiban kita itu mana gitu ya, apa aja. Itu tujuan yang kedua. Oke, lanjut. Kita masuk ke tipe-tipe sosialisasi. Yang pertama formal, yang kedua ada non formal, yang ketiga informal. Formal tuh yang kayak gimana sih? Nah, formal ciri-cirinya ada 3. Yang pertama peraturannya tertulis, yang kedua tidak bersifat kekeluargaan, dan yang ketiga dibuat oleh lembaga yang berwenang. Nah, jelas lah ya kalau formal pasti ada sangkut pautnya dengan lembaga gitu ya. Mau itu lembaga kecil ataupun besar, nah itu tetap formal namanya gitu ya. Misalkan lembaga seperti apa sih? Nah, sekolah misalkan, sekolah kan juga lembaga gitu ya. Nah, ada peraturannya di situ. Dan tentu saja ada proses sosialisasi yang terbentuk di dalamnya gitu ya. Nah, sosialisasi formal di sekolah itu seperti apa sih? Gitu kan. Nah, yang pertama, peraturannya tertulis. Nah, ada jadwal pelajarannya, ada aturan tertulisnya. Misalkan tidak bolos, misalkan ya berseragam rapi, datang tepat waktu gitu, jarang bolos, membayar SPP dan lain sebagainya. Itu peraturan tertulisnya. Yang kedua, tidak bersifat kekeluargaan. Nah, kalau misalkan belum bayar SPP gitu ya, ya nggak bisa gitu, misalkan harus tawar menawar lah harga keluarga, ya nggak bisa gitu ya. Tetap bahwa misalkan kan ada ijazahnya yang sampai ditahan karena belum bayaran gitu kan. Nah, karena memang sifatnya tidak kekeluargaan gitu. Nah, yang terakhir peraturannya, siapa itu yang membuat peraturannya dalam sosialisasi formal? Tentu saja lembaga yang berwenang, dalam hal ini sekolah misalnya ya. Ya sama kalau misalkan skalanya lebih besar, misalkan negara, ya begitu sama peraturannya ditulis oleh lembaga gitu. Misalkan dalam hal ini DPR gitu ya, bersama presiden gitu. Lalu mempunyai peraturan tertulis, dalam hal ini undang-undang misalnya ya. Dan juga sifatnya tidak kekeluargaan, sama gitu ya. Kalau misalkan ya ditilang aja gitu, harusnya ya gitu. Lanjut non formal sekarang. Nah, kalau non formal beda dengan formal, peraturannya tertulis gitu. Dibuatnya oleh siapa? Oleh masyarakat, bukan oleh lembaga. Nah, dan berlakunya global kalau non formal ini. Contohnya misalkan peraturan untuk tidak berisik di rumah sakit. Nah, kalian tahu nggak kalau ada peraturan tertulisnya? Nah, ini sebenarnya ada gitu ya peraturan tertulisnya, tapi kita dengan sendirinya gitu ya, tanpa membaca peraturannya, kita sudah tahu bahwa di rumah sakit itu tidak boleh berisik gitu ya. Nah, dan ini berlakunya global. Kalian pergi ke rumah sakit manapun gitu ya, misalkan di Purwakarta, di rumah sakit Siloam lah, atau di Bayu Asih misalkan, sama peraturannya gitu ya, untuk tidak berisik. Tanpa sadar kita membuat peraturan itu sendiri gitu ya. Nah, itulah non formal. Lanjut ke nomor 3, informal. Nah, kalau informal, peraturannya tidak bersifatnya kekeluargaan dan dibuat oleh masyarakat. Contohnya seperti apa? Contohnya peraturan pertemanan misalkan. Antar sahabat misalkan ya, antar geng gitu ya. Men, kalau sama sahabat sendiri mah ngapain pakai peraturan gitu kan? Ya, datang aja, pulang aja gitu kan ya, asalkan solid gitu ya. Ya bebas aja, nggak ada aturannya gitu ya, harus pakai baju apa nongkrongnya gitu, sampai jam berapa, bebas aja gitu ya, namanya juga sahabat gitu kan. Nah,
Itu jadi informal itu peraturannya tidak tertulis, sifatnya kekeluargaan dan dibuat oleh masyarakat, oleh kita sendiri gitu ya yang membuatnya. Nah, itu sosialisasi. Sekarang masuk ke kepribadian. Kenapa kepribadian ini penting dibahas di ranah sosialisasi ya? Karena agar mempermudah proses sosialisasi tadi gitu ya. Nah, kalau kita tahu apa yang kita mau gitu ya, terus kita tahu karakteristik kita sendiri seperti apa gitu ya, ya itu akan mempermudah kita untuk melakukan proses sosialisasi gitu. Kepribadian sendiri itu apa sih definisinya? Nah, kepribadian adalah perilaku yang menetap atau konsisten gitu ya. Konsisten seperti apa maksudnya? Konsisten kalau misalkan orangnya introvert gitu ya, ya gitu aja terus konsisten gitu dengan keintrovertannya dia gitu. Jadi dalam bersosialisasi itu ada yang malu-malu kalau pertama ketemu orang gitu kan ya. Biasanya suka ada yang aduh malu mau ngobrol juga gitu kan, mau nimbrung juga malu itu. Nah, ada juga yang langsung cair dan gaul itu. Nah, ya itu jadi kepribadian tiap orang berbeda-beda gitu ya. Ketertarikannya juga beda-beda gitu. Misalkan ya orang introvert biasanya kan gaulnya sama orang introvert lagi gitu kan. Kalau orang ekstrovert sama yang mana aja juga hayu gitu kan. Nah, itulah kepribadian. Nah, sekarang dari mana kita mendapatkan kepribadian kita masing-masing? Nah, ini penting nih. Kepribadian itu nggak terbentuk dengan sendirinya ya. Seenggaknya ada 5 faktor yang membentuk kepribadian diri kita sehingga menjadi seperti sekarang ini gitu ya. Nah, kalian misalkan sekarang jadi pemalu atau misalkan jadi pemberani, jadi mudah gaul, atau misalkan orangnya alay misalkan ya, atau ada yang narsis gitu. Nah, itu adalah kepribadian hasil dari pembentukan kepribadian kalian selama beberapa belas tahun hidup dari sejak dilahirkan gitu ya. Nah, ini kelima faktornya. Yang pertama ada lingkungan, yang kedua budaya, yang ketiga ada warisan atau gen, yang keempat pengalaman kelompok, dan yang kelima pengalaman unik. Dari tengah dulu deh, warisan ya, gen. Nah, ini penting juga ini. Coba kalian perhatikan gerak-gerik atau tingkah laku bapak atau mama gitu ya di rumah. Coba kalian perhatikan, ada nggak sih mirip-miripnya dengan kalian gitu? Pasti ada gitu. Dari cara berbicara misalkan ya. Lalu cara ketika termenung lagi membayangkan, atau misalkan cara berbicara dengan orang gitu. Atau ketika sedihnya kayak gimana, gembiranya kayak gimana gitu ya. Cara ngobrol dengan orangnya kayak gimana. Nah, itu adalah warisan atau gen gitu ya. Nah, itu merupakan hasil percampuran daripada kedua orang tua kita. Nah, lalu dan itu juga hasil dari cara mereka mendidik kita gitu ya, dari kecil sampai sekarang udah kelas 10 kan ya. Nah, itulah warisan atau gen yang membentuk kepribadian kita gitu. Nah, yang kedua lingkungan juga pengaruhnya besar banget lingkungan gitu. Kalau kata istilah makan gaul sama orang yang jualan parfum jadi wangi parfum gitu kan, gaul sama orang tukang bensin jadi bau bensin gitu. Jadi jelas lingkungan itu berpengaruh gitu ya. Coba aja perhatikan lagi, misalkan cara kita berjalan tuh sebenarnya niru siapa sih kalian gitu. Apa benar niru orang tua kalian? Atau mungkin ada orang lain yang kalian tiru cara berjalannya misalkan, atau cara berbicaranya, cara dari kalian berdebat misalkan ya, cara dari kalian mengemukakan pendapat gitu. Nah, itu kalau dilihat-lihat sih saya sendiri sih harus diakui bahwa ada gitu beberapa hal dari lingkungan yang sangat mempengaruhi pembentukan kepribadian kita gitu ya. Lalu selanjutnya pembentukan kepribadian yang selanjutnya adalah budaya. Nah, budaya juga sangat berpengaruh gitu ya. Kalau misalnya orang Sunda dan orang Jawa tadi ya, seperti yang saya contohkan tadi bahwa orang Sunda dan Jawa itu cenderung kalau berbicara itu pelan gitu ya, berhati-hati gitu. Kalau sama orang yang baru dikenal.
Berbeda dengan orang Betawi atau Medan misalkan ya, emang nada suaranya udah tinggi, ya emang seperti itu budayanya gitu ya. Nah, itu budaya gitu, dari cara kita berbicara aja udah ketahuan gitu. Bahkan kalau misalkan di TV itu sering kita lihat ya, yang bicaranya agak medok bahasa Sunda kayak si Sule misalkan gitu ya. Nah, itu ya pembentukan kepribadian dari budaya itu kan. Nah, dari karena dia orang Sunda gitu ya. Lalu ada logat-logat Sunda gaya bicaranya gitu. Nah, itu adalah pembentukan kepribadian yang dari budaya. Nah, kalau pengalaman kelompok tuh ya kayak gimana? Pengalaman kelompok ya misalkan nanti tuh pas kalian udah kerja itu udah kelihatan tuh kepribadian kalian itu seperti apa tuh udah kelihatan gitu. Apakah kalian tahan banting, tahan kritikan gitu ya misalnya. Kalian selalu siap bekerja di bawah tekanan misalkan, atau misalkan mudah diajak bekerja sama. Nah, itu pembentukan kepribadian itu berdasarkan pengalaman kelompok gitu ya biasanya gitu. Misalkan kalian karena sudah terbiasa dengan atmosfer di RGUG gitu ya misalkan, jadi kalian terbiasa berorganisasi, jadi pas di ranah pekerjaan udah nggak shock lagi gitu. Nah, itu pengalaman kelompok. Lalu pengalaman unik yang seperti apa? Ada beberapa hal yang memang biasanya suka melekat, bahkan sampai mempengaruhi pembentukan kepribadian kita masing-masing. Beberapa memori kadang suka nggak bisa dihapus gitu ya dengan ingatan kita. Misalkan katakanlah anak yang korban perceraian orang tuanya gitu ya. Nah, itu pengalaman unik gitu bagi dia, itu pengalaman unik yang akan membentuk kepribadiannya dia gitu ya. Nah, misalkan ya karena anak ini terbiasa menyaksikan perkelahian orang tuanya gitu ya. Nah, ini akan membentuk kepribadian dia sendiri. Apakah kedepannya dia akan terlantar gitu ya, misalkan tidak terurus, atau justru kedua orang tuanya saling support gitu dalam membentuk kepribadiannya dia. Nah, ini adalah pengalaman unik yang tidak semua orang bisa temukan gitu. Nah, ya itu ya, ngerti ya. Itu pembahasan kita kali ini tentang sosialisasi dan pembentuk kepribadian ya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.